Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai Islam dan tradisi intelektual Melayu dalam bahasa, sastra, dan seni. Adapun anggota dari kami itu ada saya, Irano Prianggraini, dan Siti Salunan Nurhaliza, serta Yudhila Tama. Oke. Pengertian intelektual. Kata intelektual secara terminologis berasal dari bahasa Inggris yaitu intelektual, sebuah kata sifat yang berarti having or showing good reasoning power, memiliki atau menunjukkan kemampuan penalaran yang baik. Dalam bahasa Indonesia, dalam fungsinya sebagai kata sifat berarti intelektual, cerdik, cendekia, sedangkan sebagai kata intelektual dapat diartikan arif, karena arif itu sendiri berarti cerdik, pandai, bijaksana, dan berilmu. Sejak awal, Islam Melayu Indonesia telah menjadi pusat perhatian para sarjana. Meski pada masa-masa awal perhatian tersebut, seiring dengan pentingnya wilayah Melayu Indonesia bagi kolonialisme, baik secara ekonomi maupun politik, banyak hal dalam Islam Melayu Indonesia memang menjadi daya tarik bagi para sarjana, antara lain karena watak atau karakteristik Islam Melayu Indonesia yang khas, yang berbeda dengan watak Islam di wilayah lain, khususnya di Timur Tengah. Selain itu, perkembangan Islam di wilayah ini juga mengalami fase yang begitu mengesankan, serta menunjukkan adanya dinamika dan kreativitas, baik menyangkut wacana maupun praktek-praktek keagamaannya. Nah, menjelang paruh kedua abad ke-17, tidak kurang masa-masa berikutnya, kontak keilmuan Islam antara wilayah Melayu dan Indonesia dengan Haramain tercipta semakin intens, terutama dengan semakin banyaknya kelompok masyarakat Muslim Melayu yang datang ke Mekah dan Madinah, baik sekedar untuk menunaikan ibadah haji maupun untuk kepentingan menuntut ilmu. Dan oleh karenanya, tinggal menetap serta berguru kepada para ulama setempat dalam waktu yang relatif lama. Upaya yang paling awal dilakukan adalah menyampaikan berbagai ajaran Islam itu melalui tradisi lisan. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang tertarik mempelajari Islam, maka muncullah kebutuhan terhadap teks-teks keagamaan yang diperlukan untuk menjadi pegangan dalam penyebaran, penyiaran, dan pengajaran Islam. Selain itu, dalam konteks kelembagaan juga terdapat kebutuhan mendesak bagi para penguasa di berbagai kesultanan dan kerajaan Melayu Indonesia, misalnya terhadap teks-teks syariah atau fiqh siasah, khususnya untuk merumuskan dan mengembangkan undang-undang bagi kesultanan. Nah, ada dua pola hubungan jaringan ulama abad ke-17 dan 18 yang terjalin, dan pada gilirannya dapat dipastikan menghasilkan dua pola bahasa naskah keislaman Nusantara. Yang pertama itu hubungan intelektual antara ulama Haramain dan ulama Melayu Nusantara. Pola ini terjadi ketika sejumlah ulama Melayu melakukan rilah ilmiah ke berbagai wilayah yang menjadi pusat keilmuan Islam di Timur Tengah. Al-Raniri, Al-Sintili, Al-Asari, Al-Banjari, Al-Palimbani, Al-Katani, dan sejumlah ulama lain yang menjadi contoh dari ulama-ulama Melayu Nusantara yang tidak hanya datang ke Mekah dan Madinah untuk tujuan ibadah haji belaka, melainkan lebih dari itu, bermukim selama beberapa puluh tahun untuk belajar berbagai pengetahuan keislaman dari sejumlah ulama terkemuka di sana. Yang kedua, yaitu hubungan intelektual antara ulama Melayu Nusantara dengan murid-muridnya dari berbagai wilayah. Pola ini terjadi ketika para ulama Melayu Nusantara tersebut kembali dari Haramain dan kemudian mengangkat sejumlah murid yang datang dari berbagai wilayah. Syekh Abdurrauf Al-Sinkili misalnya. Setelah 19 tahun belajar agama, tidak kurang dari 15 orang guru, 27 ulama terkenal, dan 15 tokoh mistik kenamaan di Jeddah, Mekah, Madinah, Mocha, Bait al-Fiqih, dan lain-lain, ia kemudian kembali ke Aceh menjadi ulama paripurna dan terkemuka, serta didatangi oleh sejumlah murid yang juga ingin belajar ilmu pengetahuan agama, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan dari Sumatera Barat dan Syekh Abdul Muhyi dari Jawa Barat yang telah dikemukakan.
Pada gilirannya, murid-murid semacam Burhanuddin Ulakan dan Abdul Muhyi ini juga memiliki sejumlah murid di daerahnya masing-masing dan demikian seterusnya sehingga terjalin jaringan keulamaan yang sangat rumit dan kompleks. Oke, tradisi intelektual Islam berakar pada akidah atau belief. Keyakinan ini yang mendorong Islam berubah dalam cara berpikir, tidak berubah dalam cara berkeyakinan. Keadaan ini menjadi pembeda dengan agama samawi lain yang mengalami perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada agama Protestan abad 16 Masehi, Katolik pada tahun 1960 dengan adanya Aggiornamento. Islam tidak mengalami perubahan dalam kerangka berakidah atau dikenal dengan the framework of orthodoxy and tradition. Tradisi intelektual Islam dibangun dengan tidak hanya berdasarkan kepada keluasan Islam, dengan mengedepankan dominasi Arab, melainkan pula berinteraksi dengan kebudayaan dan bangsa lainnya. Persia, Turki, Hindi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Islam. Tidak hanya sebagai agama yang mengajarkan kesalehan, tanpa melalui cara berpikir yang rasional atau dikenal dengan pemahaman keagamaan dengan menggunakan dalil akli dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utamanya. Oke, baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya mengenai bahasa dan sastra Melayu itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siti Saluna Nurhalizah. Bahasa dan sastra Melayu. Bahasa Melayu kuno tahun 0 sampai 1400 Masehi. Bahasa Melayu kuno inilah yang menjadi cikal bakal yang nantinya kita sebut sebagai bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Berdasarkan tariknya, bahasa Melayu dibagi menjadi 3 periode besar, yaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu kuno mengacu pada bahasa yang kira-kira diucapkan oleh orang-orang yang bermukmin di daerah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaya, dan pesisir barat Kalimantan. Pada zaman bahasa Melayu kuno digunakan, masyarakatnya sudah bisa menggunakan media tulisan sebagai alat berkomunikasi. Untungnya sebagian besar tulisan itu tetap bertahan dalam bentuk prasasti dan kitab kuno hingga bisa kita teliti di zaman modern. Yang pertama, Prasasti Sojomerto Akhir, tahun 600 Masehi. Prasasti ini merupakan prasasti paling awal yang menandai dipakainya bahasa Melayu pada tulisan-tulisan di Nusantara. Sementara itu, prasasti-prasasti Kutai dan Tarumanegara yang waktunya lebih lampau tidak ditulis dengan bahasa Melayu melainkan dengan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kedukan Bukit di tepi Sungai Talang dekat Palembang. Berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isi Prasasti Kedukan Bukit menceritakan tentang Sidayatra pawai kemenangan yang dilakukan Dapuntahyang bersama lebih dari 20.000 prajurit atas ditaklukannya Melayu oleh Sriwijaya. Pada bagian terakhir prasasti terdapat kata Jaya Sidayarta yang berarti perjalanan jaya. Lalu, yang ketiga, Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684 Masehi. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 606 Saka atau bertepatan dengan 23 Maret tahun 668 Masehi yang ditulis dengan aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Kondisi fisik prasasti ini tergolong masih baik dengan bidang datar yang ditulis dengan berukuran 50 cm x 80 cm dan terdiri dari 14 baris. Prasasti ini ditemukan oleh Louis Constant, seorang residen Palembang kala itu, di Desa Gandus, sebelah barat kota Palembang pada tanggal 17 November 1920. Prasasti Talang Tuo merupakan prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Prasasti Karangberahi antara Jambi dan Sungai Musi, tahun 688 Masehi. Prasasti bahasa Melayu kuno dari sekitar tahun 1300
tahun yang lalu membuktikan adanya latar belakang kosmopolitan dan internasional dari bahasa tersebut. Penyebaran geografis dari prasasti dan ortografi bahasa India, mereka disamakan dengan penjajaran yang kompleks dari kata Melayu dan Sanskerta dalam teks itu sendiri. Terlebih lagi, di luar Sumatera, Pulau Luzon misalnya, teks Melayu kuno jauh dengan toponimi lokal dan nama pribadi, seperti kata pinjaman dari bahasa Jawa. Yang kelima, Kitab Hukum Tanjung Tanah, tahun 1377 Masehi. Naskah kuno ini diteliti oleh Uli Kozok, seorang dokter fisiologi asal Jerman yang menemukan ini telah mengejutkan dunia penelitian bahasa dan sejarah kuno. Ia pertama kali melihat naskah ini di tangan penduduk pada tahun 2002. Lalu, yang kedua, bahasa Melayu klasik, tahun 1400 sampai 1800 Masehi. Yang pertama, prasasti Trengganu, tahun 1300 Masehi. Prasasti ini ditemukan di daerah Trengganu, Malaysia. Prasasti Trengganu ini adalah prasasti yang pertama menggunakan aksara Jawi dan juga prasasti pertama yang menceritakan bagaimana Islam diajarkan di Nusantara karena ditulis pada abad 14 Masehi, maka bahasanya masih banyak menggunakan kata-kata serapan. Dari bahasa Sanskerta, uniknya lagi masyarakat Melayu waktu itu menggunakan frase Dewata Mulia Raya sebagai rasa pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap menggunakan kata Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebutan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masa kerajaan Malaka sekitar abad ke-15. Pada masa ini, peran bahasa Melayu sebagai alat komunikasi semakin penting. Sejarah Melayu karya Tun Muhammad Sri Lanang adalah peninggalan karya sastra tertua yang ditulis pada masa ini. Sekitar tahun 1521, Antonio Pigafetta menyusun daftar kata Itali Melayu yang pertama. Daftar itu dibuat di Tidore dan berisi kata-kata yang dijumpai di sana. Yang ketiga, Kitab Bustan As-Salatin tahun 1636. Kitab ini, judul aslinya Bustan As-Salatin fi Zikri Al-Awalin wa Al-Akhirin, adalah karya terbesar penyair sekaligus ulama Aceh kelahiran Ranir atau India yang bernama Nuruddin Ar-Raneri. Karya ini sebenarnya merupakan permintaan dari Sultan Iskandar Al-Thani, menantu dari Sultan terbesar Aceh Sultan Iskandar Muda. 23 kitab ini menceritakan asal-usul alam semesta hingga sejarah raja-raja Sumatera menurut kacamata Ar-Raneri. Dari kitab ini kita bisa melihat bagaimana bahasa Melayu berkembang terus sampai akhir makin mirip dengan bahasa yang kita pergunakan sekarang. Yang keempat, masa Abdullah bin Abdul Qadir Munsyih. Sekitar abad ke-19, fungsi bahasa Melayu sebagai sarana pengungkap nilai-nilai estetik kian jelas. Ini dapat dilihat dari karya-karya Abdullah seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah, Syair tentang Singapura dimakan api, dan Panca Tanderan. Abdullah bin Abdul Qadir Kunci lahir pada tahun 1797 di Kampung Pali, Malaka dan meninggal pada bulan Oktober tahun 1854 di Jeddah, Arab Saudi. Abdullah adalah keturunan pedagang Arab Hadrami, juga mempunyai darah keturunan Tamil dan juga Melayu. Untuk menghormati latar belakang etnik dan keagamaan, orang-orang Melayu
menyebut Abdullah sebagai Jawi Peranakan atau Jawi Pekan, anonim. Selanjutnya, kedudukan sastra dalam Islam. Peninggalan masa lalu seperti karya sastra Melayu Islam, sebagaimana yang dikemukakan UU Hamidi 1083, Edward Jamaris 1990, Liao Yokfang 1991, JJD Hollander 1994, serta ahli lain. Syarat dengan aktualisasi nilai sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Karenanya, kajian terhadap tidak akan memadai jika tidak melibatkan Islam dan kebudayaannya. Sastra Melayu tidak mungkin dinilai dengan kaidah-kaidahnya yang kreativitasnya dipandang kebal akan pengendalian moral dan agama. Sastra Melayu Islam adalah karya sastra yang menghargai wahyu. Bagi sastra Melayu, kegiatan sastra tak mungkin terwujud tanpa sandaran kepada moral Islam, sebab sastra yang terakhir tanpa kaidah moral atau akidah akan menjadi sastra yang liar dan dapat membahayakan akal budi manusia. Nah, inilah aksara Jawi. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi negara Brunei dan digunakan meluas di Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman kerajaan Islam Pasai, kemudian disebarkan ke kerajaan Malaka, kerajaan Johor, dan juga Aceh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan ditemukan batu bersurat Terengganu 702 Hijriah atau 1303 Masehi. Manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir abad ke-19. Aksara Arab Melayu. Aksara Arab Melayu adalah aksara Arab yang berkolaborasi dengan bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian dan tambahan huruf. Artinya aksara Arab Melayu merupakan campuran aksara Arab yang terdiri dari 29 aksara yang dimulai dari alif sampai ya, dan ditambah dengan 5 aksara yang bukan aksara Arab, melainkan aksara yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Aksara yang ditambahkan itu ialah biasanya kan ja menjadi ca, dan ro menjadi nga, fa menjadi pa, ka menjadi ga, dan sa menjadi nya. Lalu selanjutnya syair. Syair adalah bentuk sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk satu cerita yang panjang. Sedikit sekali naskah syair yang dapat diselamatkan dengan utuh. Raja Ali adalah penulis syair yang handal dalam khazanah sastra klasik Melayu. Salah satu syair perangganya yang terkenal adalah syair Abdul Muluk. Syair ini dicetak pertama kali dengan aksara Arab Melayu tahun 1847. Lalu, gurindam dulu dan gurindam sekarang. Ini adalah gambar gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Gurindam ke-12 ini lebih banyak bertemakan nasihat dalam bidang agama dan tata pergaulan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bentuk pernyataan. Ini
seringkali ditafsirkan dengan mereka sebagai sebagai pendapat dan beragam. Kemudian pokok yang umum dipakai dalam pakaian ini berdasarkan kalimat yang salah, berdasarkan informasi dan lain-lain. Sebagai salah satu bentuk ini merupakan kita manusia yang berbeda Allah telah berdasarkan masuk ke dalam untuk melibatkan kemampuan kreatif dalam menciptakan kebenaran, kebenaran dan kebaikan. Kemudian Melayu sendiri sebagai sebuah etnis tertentu juga memiliki proses Melayu dengan segala diskusinya kita kembali ada dapat dikaji secara keilmuan. Dalam hal ini Melayu atau Kemelayuan memang harus dilihat secara dinamis dengan berbagai institusi Melayu. Kemudian budaya adalah bentuk jamak dari budaya yang dari bahasa Cina yang artinya atau budaya berasal dari bahasa yang berasal dari kata jamak budi yang berarti budi yang sama. Pada intinya seni dan budaya merupakan ekspresi dari kita manusia bersama semua dari kita bahasa yang masuk untuk keindahan baik untuk bangunan, bahasan, pikiran, suara, ini maupun gerakan yang telah diperlukan pada itu. Kemudian aneka seni dari bahasa Melayu diperkenalkan bahasa. Aneka seni yang Melayu adalah Islam. Sebelum Islam masuk ke budaya, orang Melayu itu budaya Melayu masih berbeda dari mitos. Ada pun 3 masa di dalamnya, di antaranya adalah masa Hindu dan masa Buddha. Yang pertama masa Hindu. Pada era ini, masyarakat masih memberikan perhatian kepada kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini bahwa di alam ini semua benda terkait dengan gaib. Kemudian mereka melakukan berbagai ritual kepada berbagai tersebut. Selanjutnya mereka melakukan meditasi kebudayaan menggunakan berbagai metode dan legenda. Melalui ritual ini mereka juga beraktivitas tari ritual. Mereka selalu menggunakan unsur dari etnisme yang akan selalu budaya baru dapat dipantau dalam menggunakan masyarakat serta pelaksana. Sebagai rasa terima kasih kepada kuasa dari yang telah mengucapkan hasil tadi yang berlimpah. Kemudian masa Hindu ialah pertama India dengan agama itu masuk ke dalam kehidupan etnik lain pada abad ke-2 yang dibawa oleh agama atau pedagang. Nantinya abad ke-18 menjadi basis koloni Inggris di Malaya. Daerah ini menuju ke landas India selatan juga banyak pegawai petani bahasa India bekerja pada pemerintah Inggris ditugas sebagai penas kelas. Arsitektur dan desain agama ini terkenal berdasarkan bentuk karya Islam dan digabungkan dengan unsur budaya Nusantara. Menurut mereka berinteraksi banyak candi-candi yang tersebar di Nusantara di kawasan Jawa maupun Pulau Sumatera. Namun candi tersebut banyak yang terdapat di Jawa. Kebanyakan candi di Sumatera terletak seperti jauh dari kota sehingga warga wisatawan susah berkunjung ke sana. Nusantara sebagai ragam yang budaya pada zaman sekarang menjadikan karyanya berarti mengartikan seluruh profil asal menjadi sensitif terhadap ISK. Kemudian masa unsur yang digunakan mereka adalah adanya
Buddha. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara telah mengadakan letak gerakan Buddha tentang abad kedua Masehi. Karena melalui laut menjadi pada abad ketiga Masehi dan pada abad kelima, keenam deskripsi dengan kerajaan yang dikatakan dan Jawa telah dijumpai pada tulisan yang dituliskan di Cina. Katanya hubungan antara orang Buddha dengan orang Bali dapat dilihat dari tulisan Cina dan nama Buddha. Jadi sebagian tekstur bangunan atau bentuk agama Buddha juga terletak pada candi seperti halnya agama Hindu. Salah satunya candi yang cukup besar dan terkenal di Sumatera, yaitu candi salah satu sejarah agama di Syria. Kemudian akulturasi budaya dan budaya Islam di Indonesia. Akulturasi budaya Islam dan budaya Indonesia itu akulturasi keselamatan kemudian adalah saling. Yang pertama adalah contoh akulturasi budaya yaitu tidak mudah melihat adalah kepada budaya antara tidak seperti Islam melalui berbahasa Arab. Lalu ada juga yang rebus yaitu Jawa. Yang kedua, rebus. Istilah rebus berasal dari kata rebus. Rebus adalah nama sebuah alat yang terbuat dari tempat biasa dan kucing. Pada penggunaan jenis alat tadi yang terbuat dari diberikan setelah baja. Permainan rebus di awal mungkin dari ayat-ayat Al-Quran dan awal Nabi. Dalam permainan itu ditunjukkan beberapa macam itu. Dan ini kemudian tetapi segera pada anak-anak. Permainan rebus terletak di daerah Banten dan Minangkabau. Yang keempat, ketiga, tari sedati adalah tarian masyarakat Aceh yang bergerak bersama di daerah pesisir. Tari sedati termasuk jenis tari perang di bawah Wabek. Sedati berasal dari kata yang disebut juga papan. Biasanya tari ditampilkan oleh 8 laki sebagai nasi makan yang terjadi dari satu syekh atau syekh dua orang ini satu orang di masyarakat dan makanan biasa satu orang sebagai jenis tari dan para selain melakukan lagu yang lawan Nabi. Dan yang terakhir, wayang diperkirakan sudah ada yang mengatakan bahwa disebut yang budaya maka akan meningkatkan wayang berkembang yang cerita dari tentang Mahabharata dan Islam bahwa akan dinamakan karena dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Meski cerita wayang berbeda, tapi secara aplikasi dalam Islam, kemudian wayang yang Islam lain sebagai tetapi yang kita ambil manfaat kemudian melakukan yang materi